Dalam Islam, malu merupakan salah satu sifat yang terpuji. Karena sifat malu mampu menahan kita untuk melakukan hal-hal yang berakibat negatif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Dengan nikmat kesehatan dan nikmat keimananlah sehingga kita dapat melaksanakan solat berjamaah di masjid yang bahagia ini. Banyak orang sehat akan tapi imannya sakit berat ke masjid. Begitu juga sebaliknya, ketika iman ada akan tapi kesehatan tidak mampu terbaring di rumah sakit, tidak juga bisa ke masjid. Alhamdulillah, dua nikmat ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bagian daripada pengabdian kita kepada Allah, dan insya Allah di akhir hayat kita Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, sebagai suri tauladan kita. Dengan perjuangan Rasulullah lah, dengan kegigihan Rasulullah lah, sehingga sampai saat ini kita merasakan nikmat iman dan Islam di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnahnya, dan di hari akhirat kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi khutbah kita pada hari ini adalah sifat malu merupakan bagian dari ciri orang mukmin. Kata malu bukanlah kalimat yang asing kita dengar. Bahkan seringkali kita ungkapkan. Akan tetapi pada kenyataannya begitu sulit diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam Islam, malu merupakan salah satu sifat yang terpuji. Karena sifat malu mampu menahan kita untuk melakukan hal-hal yang berakibat negatif. Kehidupan dalam bahasa Arab artinya hayat. Hayat diambil dari kalimat haya yang artinya adalah malu, yang berarti bahwa sifat malulah yang menghidupkan hati untuk berbuat kebajikan. Dan apabila sifat malu sudah hilang, maka hati akan mati, dan nafsu selalu menggiring kita untuk berbuat kemaksiatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa malu merupakan bagian dari ciri orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, iman itu terdapat 63 cabang bagian, dan malu itu merupakan bagian dari iman.
Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah malu. Sifat malu tidak sama dengan sifat merendah diri dan tersipu. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, karena sifat merendah dan tersipu merupakan sifat yang gagap karena sebab kebodohan dan lemahnya kepribadian. Sementara sifat malu adalah refleksi dari penuh percaya diri dan menumbuhkan rasa istiqomah di hati untuk menghindari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malu dari 63 cabang iman. Ini suatu isyarat kepada kita bahwa sifat malu itu membawa kita kepada cabang iman yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian aspek sifat malu yang harus kita utamakan, yang terpenting dan paling mulia adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari sifat lupa dan salah, serta berpotensi untuk berbuat kemaksiatan. Sungguh ironis bila tidak ada sedikit pun rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berkali-kali terjerumus dalam perbuatan maksiat yang sama. Begitu juga dengan sikap mudah melakukan dosa-dosa kecil. Sifat seperti ini sebagai tanda dari kurangnya rasa bersyukur kepada Allah, sehingga lahir rasa sombong dan pesimis dengan keadaan. Akibatnya susah menerima kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batrul haqqi wa rahdun nas." Yang artinya adalah sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan martabat manusia. Sebagai contoh, kisah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam bersama kaumnya tentang penghancuran berhala sembahan mereka. Nabi Ibrahim dengan tenang menyatakan bahwa berhala paling besarlah yang menghancurkan rekan-rekannya. Pernyataan Nabi Ibrahim ini tidak masuk akal bagi kaumnya. Namun lebih tidak masuk akal lagi apabila patung-patung itu dapat memberi manfaat, lalu kenapa disembah dan dijadikan sebagai pujian. Kaumnya menyadari bahwa apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah suatu kebenaran. Namun karena keangkuhan dan kesombongan, maka kebenaran dan petunjuk iman hilang dari hati kaumnya. Bahkan kaumnya melakukan aksi massa untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman milenial ini semua informasi, jaringan komunikasi dan interaksi sosial serta semua aktivitas dan kegiatan kita begitu mudah dan sangat instan untuk didapati dan disebarluaskan. Satu sisi banyak nilai positif dan manfaatnya, namun tidak sedikit orang terjebak dalam fitnah, bahkan tidak segan-segan menebar aib pribadi dan orang lain. Menebar aurat menjadi suatu kebanggaan, bahkan perilaku jahiliyah menjadi tren, bahkan menjadi gaya hidup di zaman milenial. Seperti judi online yang menjadi tradisi, pelakunya sudah menyentuh semua jenis dan segolongan. Judi seakan sudah menjadi kebutuhan dan menjadi perbincangan hangat di tengah komunitas dan kelompok media sosial. Di zaman jahiliyah perlu kita garis bawahi, praktek perjudian dan begitu banyak jenisnya, seperti undian dan mengadu nasib dengan anak panah. Namun di zaman milenial ini, mengadu nasib tidak lagi dengan anak panah, akan tapi mengadu nasib undian itu dengan SMS berhadiah, chip skater dan sejenisnya. Di zaman jahiliyah
bahawa biaya tambahan dari pokok pada praktek transaksi hutang piutang atau simpan pinjam sudah menjadi keharusan yang dikenal dalam istilah fikih praktek riba jahiliyah dan riba qarad. Namun sekarang di zaman milenial ini namanya diperhalus yang berkedok koperasi, pegadaian dan lembaga-lembaga simpan pinjam lainnya. Di zaman jahiliyah, mengubur anak secara hidup-hidup bagian daripada budaya untuk menutup aib dan pribadi keluarga. Namun sekarang ini, zaman milenial ini, perilaku itu terulang kembali. Bedanya sekarang, melalui aborsi dan pengguguran, ini semua karena faktor apa? Karena faktor hilangnya rasa malu, menipisnya rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini menjadi renungan dan tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan generasi kita, menanamkan rasa malu untuk kembali ke khitah tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kesimpulan, sebagai penutup kami mengutip sebuah pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, suatu renungan kepada kita. Kata beliau bahawa apabila seorang hamba merasa bahagia dengan perbuatan dosa, maka itu merupakan suatu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan terhadap dosa masa lalu kemudian dilupakan begitu saja juga merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suatu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bila seorang hamba gemar menyembunyikan dosa dan hati tertutup untuk berbuat kebajikan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأوليائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة